Rabbi ini zalamtu nafsi ya Allah faghfiri. Apa janjinya? Wa yu'ti kulladi, Allah akan memberikan pula tiap-tiap yang memiliki fadlin, keutamaan. Ini mengutamakan sesuatu, maka Allah akan balas keutamaannya itu. Nah, di dalam tafsir itu terkait dengan apabila amal baik Allah balas dengan kebaikan, amal buruk Allah balas dengan keburukan. Tapi di sini terkait dengan fadilah, yaitu amal baik. Siapa orang yang memiliki keutamaan? Pak Haji mengutamakan sholat berjamaah terus tidak pernah putus, maka Allah akan berikan keutamaannya. Seperti tadi terkait dengan keutamaan beristighfar, kata Nabi, siapa orang yang banyak beristighfar akan diberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, akan diberikan kelapangan dari setiap kesempitannya, diberi jalan keluar dari kesulitannya. Itu keutamaan. Berarti persoalannya bagaimana kita memiliki keutamaan dalam beristighfar kepada Allah. Nah, mulai di sini dari cara mengamalkan. Pasti cara mengamalkannya berbeda-beda. Ini punya guru, cara beristighfarnya dengan melakukan sholat tobat dulu seperti ini silakan boleh. Ini punya guru, cara beristighfarnya seperti ini silakan. Itu sesuai dengan tuntutan masing-masing. Hanya di sini yang pernah saya pelajari, ada dua yang bisa dilakukan untuk melakukan yang disebut amal beristighfar dengan serius supaya mendapat keutamaan. Diberi pelajaran dulu ada dua caranya. Cara yang pertama, melakukan istighfarnya jam 5 sore di masjid. Kesempatan umpamanya tenang, waktu luang, ambillah jam 5 sore, masuk masjid. Di masjid ambil yang paling pojok, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita beristighfar. Istighfarnya seperti ini: Astagfirullahaladzim, 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 Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Astagfirullahaladzim, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Terus seperti itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfiri, sampai terdengar azan maghrib. Kan jam 5 sore. Jam 5 sore. Mulai jam 5 sore. Di sanalah kita benar-benar curhat kepada Allah, memohon ampun. Waktu sore itu, ya Allah, saya telah melakukan aktivitas dari pagi sampai sore ini. Banyak kesalahan yang aku lakukan. Rabbi ini sesungguhnya aku telah mendolimi mataku, mulut, malah perut, pikiran kotor. Curhatlah di sana. Nah, curhat di sana jam 5 sore. Kita menikmati bagaimana perasaan memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Imam Al-Samarqandi, beliau mengatakan seperti ini: siapa orang yang mengutamakan waktunya, itu termasuk yang memiliki keutamaan. Jam 5 terus. Maka orang itu dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah, curhat dari aktivitas pagi sampai memplong, tenang. Begitu memasuki waktu malam, tenang. Setelah pagi sampai sore, itu berarti kita beristighfar. Carilah di masjid yang di pojok, hanya itu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Rabbi ini zalamtu nafsi faghfir. Permasalahannya masih sulit. Wah, umpamanya permasalahannya cukup rumit, tingkatkanlah cara beristighfarnya. Ambil yang kedua. Nah, pengalaman yang kedua, memang yang bagusnya kita melakukan tahajud di sepertiga malam, tapi itu sulit bagi orang-orang yang tidak biasa.
Nah, ambillah yang disebut dengan amalan sholat sunat mutlak. Bisa mulai jam 10 malam, bisa jam 9 malam. Biasa ambil wudhu, setelah wudhu dengan sempurna, kemudian sholat sunat 2 rakaat syukur wudhu. Setelah itu mulai beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli. Terus diulang-ulang. Begitu tenang, bangkit lagi sholat sunnah mutlak 2 rakaat dengan tenang. Beres salam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli. Naik lagi 2 rakaat semampunya berapa rakaat. Kalau dulu pelajaran saya dulu itu ditekankan 40 rakaat. Jadi 40 rakaat. Satu malam itu 40 rakaat. Kalau mau coba silakan. Ketika bisa istiqomah sholat sunat mutlak satu malam 40 rakaat dengan tenang, di selang 2 rakaatnya kita beristighfar memohon ampun kepada Allah dengan perasaan mengakui kesalahan, terus benar-benar bercurhat pada Allah tentang urusan-urusan kesulitan, dan perakuilah bahwa terjadinya masalah memang kesalahanku. Seperti itu. Itu bisa dicoba. Nah, tantangannya 40 rakaat setiap malam. Berapa malam, berapa lama? Silakan semampunya. Kalau dulu saya aneh, itu selama 40 hari dan tidak boleh terselang. Terselang ganti lagi. Awal lagi. Terselang ganti lagi. Sebab mungkin saya dulu bagaimana saya dulu di jalan. Bagaimana dosa-dosa yang saya lakukan terlalu besar. Perbuatan saya terlalu kotor. Wah, makanya ente bertobatnya harus sungguh-sungguh. Memohon ampun kepada Allahnya harus benar-benar di dalam 40 rakaat 40 hari jangan terselang. Wah, itu ya. Saya tidak mempermasalahkan, saya terima sebab itu instruksi bagus. Tidak mempermasalahkan tentang bid'ah, tentang apa. Ya, saya laksanakan dan ternyata dalam perjalanan itu banyaklah hal-hal yang mengarah kepada kebaikan. Insya Allah apabila mau mencoba, bisa yang tadi jam 5 sore kita di masjid sholat sunnah 2 rakaat itu masjid, kemudian beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli sampai adzan maghrib. Kalau waktu malam bisa lakukan dengan sholat sunnah mutlak. Lakukanlah 2 rakaat. Setelah 2 rakaat beristighfar. Setelah tenang beristighfar, bangkit lagi sholat sunnah lagi. Diusahakan sholatnya yang tenang. Apa kaitannya? Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepadaku, kepada Allah, bis-sabri dengan sabar dan sholat. Nah, mudah-mudahan sekilas tentang keutamaan istighfar yang memang harus diyakini tentang keutamaan istighfar. Nah, cara mengamalkannya pasti berbeda-beda. Kalau yang tertarik dengan amalan yang tadi, silakan. Gitu. Mudah-mudahan dengan amalan istighfar yang tadi Allah berikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Amin. Amin ya Ya Rabbal Alamin.